sakit diabetes itu tidak mesti ada gejala. Ini yang tadi belum kita bahas ya. Saat terdiagnosis tuh 50% sel pankreasnya itu udah mengalami gangguan ya dok. Jadi kalau udah apakah harus makan nasi dingin? Ya enggak. Tapi ibu apakah... Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast Rumah Sakit Singkarolu Sumarekon Serpong. Kembali lagi dengan saya, Dr. Rita, sebagai host di acara podcast kali ini. Nah, teman sehat semua, kali ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar penyakit diabetes. Nah, dengan adanya podcast kali ini, kami berharap bahwa teman sehat semua dapat memperoleh pemahaman yang baik nih ya, terutama tentang penyakit diabetes ini. Serta dapat menghilangkan mitos-mitos atau pemahaman-pemahaman yang mungkin kurang dimengerti ini di teman-teman sehat semua. Kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam. Dan beliau juga adalah seorang konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Langsung saja saya sapa beliau, Dr. Luse, spesialis penyakit dalam KEMD Vinasim. Hai dokter. Halo Dr. Rita, halo teman sehat. Oke. Terima kasih dokter udah datang ke acara podcast Rumah Sakit Singkarolu Sumarekon Serpong nih dok. Terima kasih dok. Podcast saya pertama kali nih dokter ya. Perdana ya kita. Perdana nih ya. Jadi agak deg-degan nih saya. Dok, kali ini kita mau bahas nih dok seputar mitos atau fakta nih mengenai penyakit diabetes. Karena memang nih kita ketemu langsung sama pakarnya nih ya. Jadi nanti kita akan ulik-ulik dokter nih ya. Ya, siap. Oke dok, mungkin sebagai pertanyaan pertama nih dok. Mitos atau fakta nih, apakah benar bahwa diabetes hanya dialami oleh orang yang berat badannya berlebih? Wah, baik teman sehat, ini informasinya ya separuh benar. Jadi betul kalau pasien yang berat badannya berlebih mempunyai resiko untuk terkena diabetes. Kira-kira resikonya naik. Ya kalau punya sindroma metabolik itu apa ya tadi ya, ditandai dengan obesitas sentral, ada sakit darah tinggi, penyakit kolesterol. Nah, sama kadar gula yang meningkat itu namanya sindroma metabolik. Pasien yang punya sindroma metabolik itu salah satunya pasien yang mempunyai berat badan berlebih, resikonya 5 kali lipat untuk terjadi diabetes tipe 2. Oke. Nah, tapi dokter Rita, diabetes itu ada 4 tipe. Nggak cuma tipe 2 aja. Ada tipe 1 yang mulai dari kecil. Terus yang tipe 2 ya, 90% memang tipe 2. Kemudian ada tipe 3 yang karena diabetes tipe lain. Jadi bisa karena tumor, karena penggunaan obat-obatan ya. Kemudian yang diabetes yang gestasional, yang karena kehamilan. Jadi kalau separuh benar, kita jawabnya mitos ya. Mitos. Karena tidak 100% fakta. Punya resiko iya, tapi bukan berarti semua yang pasien yang diabetes pasti ini ya. Pasti berlebihan berat badan betul, ya. Bisa aja pasien yang kurus-kurus juga bisa diabetes. Juga. Okay. Betul. Berarti agak sedikit kabar baik ya dok ya. Tapi buat teman sehat semua yang berlebihan berat badan jangan langsung happy ya. Tetap harus ngejalanin pola hidup sehat ya dok ya. Karena resikonya masih lebih tinggi karena ya. Karena resikonya tetap lebih tinggi pada yang berat badan berlebih ya dok ya. Betul sekali. Okay. Tapi tadi seru nih dok, ada 4 tipe ya dok ya. Betul, ada 4 informasi tipe. baru ya buat teman sehat semua. Ternyata diabetes ada 4 tipe ya. Betul, nanti kita sekali. boleh bahas terpisah ya dok ya. Boleh, sesi berikutnya. Sekarang kita mau tanya lagi nih dok ya. Sama masih mitos atau fakta. Oke. Apakah makan gula nih dok secara berlebihan dapat menyebabkan diabetes? Oke, jawabannya makan gulanya berapa banyak ya dok? Karena banyak sekali ya di praktek sehari-hari pasien tanya, dok saya nggak pernah makan manis-manis, kok saya jadi diabetes ya? Terus saya tanya, bapak ibu makannya seperti apa? Nah, jadi betul dok, pola makan itu salah satunya yang mempengaruhi kejadian diabetes. Tapi yang lain ada hal yang lain seperti genetik, itu juga ada. Yang kedua bukan hanya sebatas gula pasir ya dok, yang lebih tepatnya konsumsi karbohidrat yang berlebih. Jadi karbohidrat itu ya termasuk gorengan, nasi, mie ya. Terus contoh ya kalau orang Indonesia ya, kalau sarapan tuh belum afdol kalau nasi kuning, pakai apa? Pakai bihun, pakai apa? Pakai kentang. Itu habis itu perkedel. Terus kan semua karbohidrat tambah lagi kerupuk. Jadi memang pola makan yang tidak seimbang itu bisa
meningkatkan resiko kejadian diabetes. Tapi apakah jadi wajib terjadi diabetes? Belum tentu. Karena itu semua tergantung bagaimana yang lainnya. Apakah olahraga dengan baik, dan kadang memang ada itu tadi, riwayat genetik itu mempunyai peranan juga ya untuk kejadian diabetes tipe 2. Jadi tidak berarti semuanya murni karena pola hidup. Tapi apakah jawabannya ada peranan? Ada. Nah tentu kita nggak boleh makan gula yang berlebih. Anjurannya hanya 5-10 gram. Jadi 1 sendok teh. Padahal kan kalau makanan di Indonesia ya kan kurang afdol kalau nggak ada rasa asam, manis. Benar. Iya, sama manisnya. Jadi konsumsi tidak hanya gula langsung ya, tapi ya tadi ya karbohidrat itu kan macam-macam ya bentukannya ya. Kemudian ya tadi kurangnya aktivitas dan riwayat keluarga itu, jadi itu merupakan komponen kombinasi. Jadi tidak murni hanya satu faktor. Sampai saat ini sih saya belum pernah pasien yang makan gula 1 kilo tuh belum pernah. Tapi kalau habisnya konsumsi gula berlebih. Kalau beli 1 kilo buat kue sih ada gitu. Ya. Tapi maksudnya untuk gambaran ya bahwa ini semua merupakan rentetan peristiwa dan kombinasi ya gitu. Jadi ada juga yang doyan nih, hobinya manis, tapi ya aktivitasnya mungkin masih baik, genetiknya baik, jadi mungkin tidak terjadi diabetes. Tadi yang dokter bilang 1 sendok teh dianjurkannya 5-10 gram. Itu untuk orang-orang yang sudah terkena diabetes atau yang masih belum. Kalau yang punya diabetes jangan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah manis, jangan ditambah lagi. Gulanya udah manis ya, udah manis badannya. Kira-kira kalau untuk orang diabetes ada ketentuannya nggak dok? Atau tergantung dari kasus per kasus gitu ya? Jenis makanannya mungkin ya dok ya. Jadi kalau jenis makanannya, sebenarnya di Kemenkes itu kalau Bapak Ibu mau cari ada yang namanya piringku. Jadi sebenarnya kita dianjurkan lebih banyak makan serat, karbohidrat yang secukupnya, protein dengan minyak yang sedikit. Ya mungkin itu ada yang namanya piringku, atau kalau kita mau lihat pakai tangan kita sendiri, contoh 1 kepal tangan ya Bapak Ibu, kita bisa lihat ini kebutuhan karbohidrat. Jadi karbohidrat itu termasuk ya mau nasi, mau mie, kemudian ada bihun atau kentang atau apapun ya, sekali makan sekepal tangan Bapak Ibu, sekepal tangan Bapak Ibu ya, bukan tangan orang lain. Kemudian kalau sayur-sayuran nih dok, ya kita salah nih orang Indonesia kurang makan sayur. Sayuran segini, cukup banyak ya, sampai 2 ini ya. Kemudian kalau protein kita bisa kira-kira nih ya untuk 1 telapak tangan. Kemudian tentu kalau untuk gorengan dan minyak cuma boleh sejempol, dikit banget ya. Padahal orang Indonesia doyan banget bala-bala ya. Lewat ini mas setengah juga nggak dapet. Jadi itu sih, jadi pola makannya harus seimbang. Tentu ini kebutuhannya disesuaikan, ini hitungan secara kasar ya. Untuk kira-kira kita harus jenis, jumlah, dan jamnya harus seperti apa. Aduh, gitu, cukup jelas banget nih ya teman sehat semuanya. Dokter Nusa udah sampai memberi contoh ya. Kurang lebih sekepal tangan kita ya. Jangan tangan kepalan orang lain pinjam ya. Dia minjem tangan yang lebih gede. Curang nanti dok ya. Curang, cheating namanya. Oke, sekarang kita masuk dok ke pertanyaan berikutnya nih dok. Ini sering banget juga nih dok, saya alami nih pertanyaan ini dok. Stres ya kan, padahal kita manusia nggak lepas dari stres ya dok ya. Nah sebenarnya stres ini mitos atau fakta dok? Bisa menyebabkan diabetes apa enggak? Nah ini juga sama nih, kalau separuh bener gimana ya? Jadi betul sekali ya dokter Rita. Jadi apakah kondisi stres bisa menaikkan kadar gula darah? Tentu yang kita sebut stres itu terutama ya mungkin kalau di medis ya stres secara penyakit ya. Jadi misalkan ada pasien yang sakit berat, kemudian dia misalkan datang serangan jantung, kemudian datang misalkan tidak sadar. Bisa saja Bapak Ibu yang tadinya kadar gula darah nggak ada apa-apa karena terkena badannya sakit, dia bisa gulanya naik. Kemudian setelah sakitnya selesai gulanya tetap jadi turun, nah itu bukan diabetes. Tapi memang betul sih kalau ditanya apakah mungkin ini stres yang dimaksud para teman sehat mungkin psikis ya. Nah, di dalam badan kita itu ada ya namanya insulin. Insulin ini hanya satu-satunya yang bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, badan kita ini tidak didesain untuk kekurangan gula karena tadi ya gula itu asupan nomor 1 untuk otak. Jadi ada hormon yang lain seperti kortisol. Ini hormon ini akan dilepaskan kalau kita lagi stres. Nah, kemudian
adrenalin. Nah, adrenalin juga contoh ya. Kalau lagi ngejar maling atau dikejar. Langsung ya terpicu ya. Langsung ya. Itu bisa meningkatkan kadar gula darah karena emang respon dari tubuh kita. Ada yang namanya growth hormone, ada yang namanya glukagon, itu semua naikin kadar gula. Tapi tentu kalau hanya stres sebentar sih harusnya sih enggak ya. Tadi karena diabetes tipe 2 ini patogenesisnya tidak hanya satu gitu, tapi lebih ke kumpulan. Jadi kalau dia stres tapi malah nggak makannya kayaknya nggak mungkin lah ya. Jadi kecuali kalau stres diputusin nanti beda pacar. stres lagi. Iya. Beda lagi ya kalau stres diputusin pacar terus makan es krim berliter-liter ya bisa. Jadi pertanyaannya apakah menyumbang? Ada, tapi harus dilihat dulu ya case by case. Tapi ya tadi lebih tepatnya ke gaya hidup. Yang kita bicara di sini ada DM tipe 2 ya dok. Jadi lebih ke gaya hidup, sama genetik, sama pola makan. Sama. Jadi nggak satu faktor aja ya dok. Iya, makanya tapi kalau diputusin pacar terus makan berliter-liter, makan es krimnya jadi banyak ya. Bisa banget. tentu nggak sehari 2 hari ya, tapi ini terus menerus ya selama bertahun-tahun ya betul dok. Baik, jadi buat teman sehat semua ya kabar baik juga ya. Kabar baiknya jangan stres. Jangan stres benar. Nah kalau stres plus makan banyak es krim, lama-lama bisa juga nih jadi penyakit diabetes ya. Jadi kalau stres jangan makan es krim tapi healing kali. Pergi ya. Nah, jalan-jalan. Pergi ke alam ya. Yang nggak ngabisin duit ya dok. Tinggal modalnya apa? Modal betis. Ya olahraga ya. Oke, kita lanjutin dok ya. Oke dok, sekarang pertanyaannya untuk orang yang diabetes nih dok. Ya. Apakah mereka harus melakukan diet khusus? Nah ini mitos atau fakta? Nah itu tadi kita udah nyinggung ya di awal ya. Jadi betul pola makan sih yang lebih seimbang ya. Jadi kurangi karbohidrat yang simplex, yang itu tadi ya kue-kuehan yang mudah di badan dicerna lah. Kue ya dibandingin terus kemudian dibandingkan nasi ya jelas ya kayak sayur mayur itu karbohidrat yang kompleks itu indeks glikemiknya atau kadar menaikkan kadar gula darahnya itu lebih rendah. Jadi tentu pasien diabetes harus makannya diatur karena kan memang ya yang hubungannya sama gula secara langsung ya makanan. Yeah. Jadi betul kalau yang ini fakta. Akhirnya ada fakta. Jadi makanannya memang harus sesuai ya. Jadi sesuai jumlahnya, sesuai jenisnya dan jangan lupa pasien diabetes harus makan sesuai tepat waktu ya, sesuai jamnya. Jadi nggak ada tuh makan makan dihemat cuma 1 kali. Itu banyak itu juga salah ya. Itu mitos ya itu ya. Iya, harus teratur apalagi kalau yang menggunakan obat-obatan atau kadar gulanya belum terkontrol. Jadi bisa nanti naik terus turun, gulanya tidak jelas ya. Tidak boleh juga ya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bahaya untuk kesehatan pasien diabetes sih. Iya, gitu. Oke, berarti ini fakta ya dok ya? Akhirnya ada fakta. Ada fakta juga. Jadi benar harus melakukan diet khusus. Betul. Dan lebih tepat lagi kalau di bawah pengawasan pakar ya. Betul. Harus tentu ya harus ke dokter dan lebih baik sih ke ahli gizi ya. Karena kebutuhan pasien beda-beda gitu. Yang tadi yang saya sebutin mungkin tidak bisa berlaku kalau pasiennya atlet. Iya. Dikasih cuma sekepel pingsan nanti atletnya. Itu kan hanya hitungan kasar ya, tidak untuk semua orang ya. Jadi kan kalau dengan ahli gizi, jelas ya kita juga ada ahli gizi di sini ya. Komplit nih, kita bisa langsung konsul. Iya benar. Jadi buat teman sehat semua nggak usah ragu nih ya dok ya untuk datang ke rumah sakit. Betul banget. Udah lengkap ada ya di pakar sini ya. Diabetesnya. Nanti ada pakar gizinya. Betul bener. Ada pakar MCU-nya. Iya. Dokternya keren lagi. Bisa screening nanti sekalian ya dok. Bisa screening ya. Gimana yang lain-lainnya ya. Oh iya sakit gula kan rombongan ya dok. Ada gengnya. Jadi harus diperiksa geng-gengnya. Iya benar dok. Ini kita teamwork yang baik nih ya dok. Sip, betul. Sekarang kita lanjut ya dok. Ya. Nih kita mau bicara mengenai diabetes pada ibu hamil nih dok ya. Nah pertanyaannya seperti ini dok. Diabetes pada ibu hamil tidak perlu dianggap serius kata ini karena akan menghilang begitu melahirkan. Mitos atau fakta? Wah ini mah mitos banget. Ini ilmu sesat banget. Memang informasinya betul sih dok, karena ada ya bahwa memang pada yang kita sebut DM gestasional itu dia akan menghilang biasanya. Tapi kalau dia menetap jadinya mungkin akan jadi DM tipe 2.
Tapi apakah tidak membahayakan kesehatan? Jelas berbahaya. Namanya seorang ibu kan tidak hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi ada janin atau ada bayinya. Iya. Nah, kalau ibunya tidak sehat, apalagi bayinya. Nah, tadi ya kadar gula darah itu ya bisa kemana-mana. Ke pembuluh darah nggak baik ya, itu hati-hati. Kemudian apalagi ke bayinya. Resiko ibu untuk mengalami komplikasi kehamilan ya, ada darah tinggi, kemudian janinnya bisa masalah juga ya dok. Kalau kelebihan glukosa bisa jadi berat badannya besar, anaknya bisa lebih dari 4 kilo. Kebayang ya? Iya. Kalau lebih dari 4 kilo itu udah mungkin tadinya bisa lahir normal, Iya, tidak benar. perlu dilakukan seksio, harus lakukan seksio. Jadi resiko yang lain pada janinnya untuk ganggu kesehatan baik ibu dan anak dua-duanya akan terganggu. Tetap beresiko, Beresiko besar banget. bahkan Besar. Bahkan harusnya anjurannya mungkin kalau ibu-ibu udah hamilan di atas 20 minggu harus cek gula darah gitu. Karena tadi ya resiko Sebagai- untuk iya, iya. diabetes gestasional Iya. bisa gitu. Jadi tetap sebagai screeningnya harus ada pemeriksaan gula darah. Betul. Jadi namanya sakit gula yang diperiksa gulanya. Bukan periksa yang lain, namanya sakit gula. Oke, gula. Oke, berarti Iya. tadi jawabannya itu mitos ya dok ya. Oke. Mitos banget. Mitos banget. Salah malah. Oke dok, kita Ya. lanjut dok sekarang nih. Mitos atau fakta nih. Orang diabetes harus makan nasi putih dingin dok. Aduh, ini nggak nikmat ya dok ya. Nah itu dia. Bener banget. Gimana nih dok? Ya, itu mitos banget. Itu mitos banget. Bedanya apa kalau makan nasi putih dingin sama nasi hangat? Kalau nasi hangat kan pengen nambah ya. Kalau dingin udah seleranya. Udah. Ngelihatnya juga udah nggak selera dok. Oh iya. Apalagi kalau makan nasinya belum matang. Males jadinya makan. Iya dok. betul. Jadi apakah harus makan nasi dingin? Ya enggak. Tapi ibu apakah boleh makan nasi? Boleh, tapi sesuai takarannya. Tentu ya, yang tadi contohnya ya kita tidak yang justru yang ditekankan kita harus makan karbohidrat yang kompleks. Tidak boleh hanya ya sekedar nasi gitu ya. Mau nasi yang dingin sama nasi yang hangat ya itu bedanya selera makan. Ya nasi hangat pakai sambal. Bener, itu ya, udah ya. nikmat. Jadinya tambah ya, Iya, selera nambah, nafsu betul. makan nambah. Contoh makan nasi padang, Heeh. yang lain boleh dingin, tapi nasinya hangat kan nambah terus. Nambah terus. Oke. Jadi nggak apa-apa ya dok makan nasi anget-anget ya. Nggak apa-apa. Ngapain milih yang dingin kalau ada yang hangat, kecuali kalau doyan nasi dingin ya. Tapi tadi jumlahnya yang harus diukur ya. Jadi tetap kita ada ini ya, kontrol ya sama diri Ada. kita sendiri ya. Jangan karena nikmat jadi semua nambah terus ya. Bener banget. Oke, berarti ini jawabannya tadi mitos ya dok ya. Mitos Oke. lagi. Kita lanjutin nih dok. Ya. Diabetes hanya dapat terkontrol dengan bantuan insulin. Oke. Waduh. Sama ya, kalau separuh bener itu namanya mitos. Oke. Oke, tadi kan kita udah bicara diabetes tuh ada tipe 1 ya, tipe 2, terus kemudian DM yang karena tipe lain sama DM karena kehamilan. Betul sekali kalau DM-nya tipe 1 dia ada terjadi kerusakan tadi sama pankreasnya. Nah, pankreas yang menghasilkan insulin. Nah, itu butuh disuntik. Nah, tapi 90% pasien kita tuh DM tipe 2. Tipe 2. Jadi apakah membutuhkan insulin? Ya, harus dilihat case by case atau per kasus Iya. ya. Kalau Bapak Ibu, kapan sih dikasih insulin? Mungkin kalau lagi kondisi sakit kritis. Tadinya mungkin gulanya terkontrol kan tadi ya salah satunya stres. Sakit juga naik bisa kadar gula darahnya. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau di rumah sakit perlu tindakan operasi atau ada sakit yang lain perlu insulin. Kemudian kapan lagi? Untuk pilihan utama pada pasien kalau dia diabetes tidak terkontrol juga apalagi dia hamil. Tadinya udah diabetes tipe 2 kemudian hamil itu juga perlu insulin. Kemudian kapan lagi kita butuh insulin? Yaitu tadi kalau kadar HbA1c. HbA1c itu apa sih HbA1c? Itu sebenarnya kadar gula yang nyantol sama Hb. Jadi Hb itu darah merah ya. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu tidak hanya hari ini, tidak hanya kemarin, tidak hanya beberapa hari, tapi 3 bulan terakhir rata-rata gulanya bagaimana? Yang dianjurkan pakai insulin 1, kadar HbA1c lebih dari 9, lebih besar sama dengan 9. Kemudian ada gejala metabolisme yang lain, berat badan turun drastis, cepat lapar, cepat haus, ya itu harus. Atau tadi ya memerlukan sakit berat, memerlukan perawatan khusus, gulanya tidak terkendali juga bisa pakai insulin. Kemudian sudah nyoba macam-macam dok, udah obatnya mungkin ada 4 kali dijajar,
gulanya belum terkontrol gitu. Itu juga bisa pakai insulin. Betul. Jadi tapi tidak semua. Tidak semua, hanya kasus per kasus saja yang memerlukan itu. Oke, berarti ini kita sebut mitos ya dok ya? Mitos banget. Jadi tetap lihat case by case Betul gitu ya. sekali. Oke dok, kita lanjutin dok. Ya. Apakah ada makanan atau minuman tertentu yang dapat menyembuhkan diabetes? Oh. Nah, Pesan satu dok. Kalau ada. kita jual nanti dok ya. Saya mau saja jadi dokter lagi. Kita Jualan jalan obat aja. diabetes Kita aja jadi ya. rekanan ya. Oke. Maaf Gimana, ya, Dok. Ini pertanyaan yang sering sekali ya Iya, saya betul, alami. Jadi adalah macam-macam ya. Pasien malah yang lebih tahu. Dok, katanya dari tetangga saya bisa sembuh. Dok, dari saudara saya gitu ya. Itu namanya Bapak Ibu kembali lagi. Kalau ada yang bilang bisa membantu diabetes, itu harus dibuktikan secara uji klinis. Jadi uji klinis itu udah lewat tuh, udah diuji ke binatang, kemudian ke manusia, dan sudah jelas ada faedahnya. Kalau hanya 1-2 orang saja yang bilang, itu namanya testimoni. Jadi hindari yang testimoni. Jadi diabetes ini sifatnya penyakitnya kronis, dia akan progresif. Apakah ada pasien-pasien? Nah kalau yang baru-baru ya dok. Banyak sekali ya pasien yang baru-baru terdiagnosis, kemudian dia menjaga pola hidupnya, kemudian olahraga dengan baik. Ya puji Tuhan sih ada pasien saya juga yang akhirnya lepas obat, tapi memang harus jaga semuanya. Tapi satu saat bisa nggak kalau nggak jaga lagi atau sudah jaga juga bisa jatuh lagi ke dalam kondisi diabetes, bisa jawabannya. Tapi kalau tadi ya, kalau ada obat atau minuman tertentu yang langsung bilang menyatakan diabetes bisa sembuh, hati-hati. Itu biasanya kalau yang menjanjikan tukang tipu itu. Kalau terlalu manis ya. Jadi yang itu kalau kita harus berhati-hati, jangan tertipu. Iya, benar. Saya pernah dapat pasiennya itu sampai habis-habisan dok. Belinya 5 juta. Aduh. Katanya bisa sembuh. Katanya. Tapi dia kembali lagi saya, dok nggak sembuh. Malah nambah penyakit lain, dia jadi stres. Oh, bukan. Nanti kan diabetes kan ada komplikasinya. Oke. Iya, bisa serangan jantung, benar, bisa luka kaki nggak sembuh-sembuh, misalkan ya. Kemudian jadi stroke, jadi macam-macam. Jadi jangan deh ya, kayaknya. Kalau ada yang bilang kayak gitu, kasih tahu ya Bapak teman sehat ya. Lebih baik ya dok, langsung aja datang konsul ke pakarnya. Betul ya, sekali. benar-benar. Jadi kalau ada masalah tentang kesehatan, tanyanya sama dokter ya. Iya, benar. Jangan tanya hama tetangga. Apa keluh arisan atau WA grup. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Betul benar. sekali. Oke, berarti ini mitos ya dok ya. Oke, Mitos. hati-hati nih ya buat teman sehat semua. Jangan sampai salah atau sembarangan membeli obat-obatan. Iya, syukur-syukur nggak ada efek. Iya, benar. Tapi kalau jadinya efeknya merugikan, itu lebih bahaya. malah lagi. jadi lebih banyak biaya yang akan dikeluarkan. Betul, dan habis itu nggak dapat apa-apa, malah diabetesnya nggak Malah terkontrol. diabetesnya nggak terkontrol. Malah nanti ketemu dokter di rumah sakit dirawat. Lebih mahal lagi Bu. Iya, lebih mahal lagi biayanya. Nah, dok, sekarang Ya, kita masuk ke pertanyaan, apakah diabetes ini sebenarnya bisa sembuh secara total? Mitos atau fakta? Iya, setengah fakta, Setengah. setengah mitos. Jadi jawabannya masih mitos ya. Masih Tadi ya mitos. kembali lagi. Kalau diabetesnya gestasional, ya itu tadi ya memang itu karena masalah dia kehamilan murni, dia akan bisa balik. Jadi pertanyaan diabetes tipe apa nih? Iya, benar. Tipe 1 udah pasti enggak, Iya. tipe 2 juga enggak. Apakah bisa terkontrol hanya tadinya pakai insulin, kemudian tidak pakai insulin, terus kemudian minum obat? Bisa banget. Jaga makan segala macam, olahraga, pola hidup Ya, sehat itu disiplin ya, itu dok, pilar ya. nomor 1, Ya, disiplin ya. Disiplin menjaga diri, nahan nafsu makan, Ya. terus banyak gerak itu nomor 1. Hmm. Nah kemudian kalau bilang sembuh sih jawabannya enggak. Oke. Jadi Biar tetap juga harus- banyak janji manis nih ya, dok ya. Betul, kita bilang pahit-pahitnya aja ya, kenyataan fakta Iya, ini. iya. Karena ternyata disiplin itu juga nggak mudah loh dok. Sangat, Ah, iya, betul. benar. Saya mah lebih gampang ya dok, ini minum obatnya ya. Iya, Ya, benar. tapi dibilang, ibu jangan makan gorengan. Waduh, pas Langsung ketemu di stres depan, dia, bener. pasiennya lagi beli gorengan. Bawa oleh-oleh lagi buat dokter. Saya akan bilang, jangan bawa gorengan. Oleh-oleh yang lain Iya, aja. nggak bercanda nih.
Bercanda nih, kita bercanda loh ya. Bercanda. Lanjut dok. Justru saya bilang, Dok, kalau mau bawa oleh-oleh buat saya, ibu bapak, saya suka bilang, ini HbA1c-nya yang bagus. Nilai rapotnya saya kasih. Jangan D mulu nilainya. Enak nih dokternya, Iya, nggak dong. bisa macam-macam ya. Iya, nggak usah macem-macem. Oke, berarti ini kita katakan mitos ya dok ya. Mitos mitos. banget. Kita masuk nih dok ke pertanyaan berikutnya nih. Sip. Apakah penderita diabetes tidak boleh berolahraga dok agar kadar gulanya tidak drop? Waduh. Tadi di atas sudah ada ya, kita singgung-singgung ya, harus bergerak ya dok. Ya. Jadi ini mitos atau fakta dokter? Oke, pertanyaannya olahraganya apa ya? Kalau bapak ibu nggak pernah ya, misalkan maraton yang berpuluh-puluh kilometer, ya jangan kalau nggak pernah. Apalagi kalau kagak makan. Jadi nggak boleh ya. Jadi kembali lagi, olahraga yang dianjurkan. Jadi harus berolahraga justru. Tapi kembali lagi sesuai dengan tipe pasien atau tipe orangnya seperti apa, umur berapa, ya olahraga menyesuaikan ya. Jangan sampai ibu bapak yang nggak biasa olahraga tiba-tiba olahraga, kata dokter mesti olahraga. Wah, habis itu dalam 2 jam terus nggak berhenti. Bisa dok, kalau jawabannya bisa ngedrop bisa kalau sampai kayak gitu. Badan belum terbiasa, langsung aktivitas fisiknya kayak diporsir ya dok ya. Betul, itu nggak boleh. Justru olahraga yang baik itu dianjurkannya dibagi-bagi, 150 menit seminggu. Nah, tapi jangan 150 menit langsung 1 hari. Ya, nah, itu juga nggak benar itu ya. jaminan pingsan. Jadi dianjurkan misalkan dibagi menjadi 3. Kalau bagi 3 berarti 50 menit. Kalau nggak bisa 50 menit, 30 menit juga boleh. Tapi berarti 5 kali dalam seminggu. Frekuensinya nambah ya. Betul, nambah. Oke, jadi tetap beraktivitas, berolahraga, tapi tetap dilihat ya dok. Sesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Jangan diporsir ya. Jangan diporsir. Benar. Apalagi kalau udah usia-usia yang lanjut ya dok. Betul, hati-hati. Jadi harus dilihat dulu. Tenang, kita juga di sini lengkap ya dok. Ada dokter menangani rehab medis. Jadi biar disesuaikan ya. Kalau bapak ibu punya komplikasi yang lain, contoh masalah jantung, ada masalah dengan kaki ya, diabetes, ada neuropati, itu juga harus disesuaikan olahraganya dan harus konsultasi dulu. Jadi bisa dikonsultasikan dulu supaya mendapatkan aktivitas yang benar, gitu ya dok ya? Benar dan pas dan membawa faedah. Bukan jadi pisang. Komplit paketnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering banget nih dok ditanyakan nih dok. Pada pasien-pasien yang didiagnosa ya diabetes tipe 2 nih dok. Apakah mereka ini harus mengkonsumsi obat seumur hidup mereka? Ini mitos atau fakta? Ya itu tadi jawabannya, kalau setengah fakta ya berarti mitos ya. Ya tadi banyak sekali ya pasien yang baru terdiagnosis, dia bisa banyak sekali pasien-pasien yang baru ya. Kalau sudah agak lama diabetesnya, apalagi sudah puluhan tahun, saat seseorang dinyatakan diabetes itu tadi ya kan yang menghasilkan insulin tuh pankreas. Saat terdiagnosis tuh 50% sel pankreas itu udah mengalami gangguan ya dok. Jadi kalau udah diabetesnya puluhan tahun, 30 tahun, ya tentu si pankreasnya atau yang menghasilkan insulinnya di dalam badan juga fungsinya udah sangat turun. Nah kalau yang itu sih mungkin tidak bisa lepas dari obat. Berbeda kalau yang baru. Nah kita ada yang kenal namanya prediabetes dok. Jadi pasien prediabetes kemudian diabetes. Nah kalau yang masih baru awal-awal baru jadi diabetes tuh bisa dengan jaga disiplin tadi ya dok ya. Saya kemarin ini nih ngasih ya sedikit mnemonik lah buat pasien. Jamu gendong namanya. Jaga mulut, gerakin badan dong. Nah, itu dia resep nomor 1. Ini saya pakai nanti nih. Bisa, silakan dokter pakai. Jamu gendong. Jadi jangan gendong ya. Jamu gendong ya. Jaga mulut, gerakin badan dong gitu. Jadi itu yang nomor 1 sih. Jadi kalau awal-awal bisa gitu. Tapi kalau yang sudah lama menahun agak sulit ya. Ya, ini berita baik aja buat yang masih baru-baru. Baru. Ingat jamu gendong. Ya mudah-mudahan bisa stop obatnya. Benar ya. Jadi jaga mulut, gerakin badan dong.
Nanti kita boleh pakai nih dok di MCU nih. Boleh. Silahkan pakai. Oke dok, ini tanpa terasa nih kita udah ngobrol banyak sekali ya dok. Iya. Oke, nanti dokter boleh nih di akhir podcast kita kali ini, Ya. dokter menyampaikan tips nih dok nih. Iya. Apa saja yang teman-teman sehat perlu perhatikan seputar penyakit diabetes ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih ya dok. Ini buat teman-teman sehat ya. Yang pertama, sakit diabetes itu tidak mesti ada gejala. Ini yang tadi belum kita bahas ya. 2/3-nya justru tidak ada gejala, hanya 1/3 yang ada gejala. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai faktor risiko, yang tadi yang saya sebut sindrom metabolik ya, berat badan berlebih, ada tekanan darah tinggi, ada sakit kolesterol, kemudian di keluarga ada sakit diabetes, kemudian ya tadi ya dari riwayat mempunyai anak dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Nah, ini atau punya sakit jantung, sakit stroke, Bapak Ibu harus rutin screening kadar gula darah. Jadi namanya sakit gula ya dicek kadar gula darahnya. Tentu ini semua diperlukan bersama-sama ya ditanggulangi. Bapak Ibu harus cari pertolongan dulu, ikuti nasihat dokter ya, ikuti petunjuk dari dokter, dan kemudian kembali lagi setelah terkendali kadar gula darahnya jangan lupa kontrol, dan tentu pilar yang paling penting adalah perubahan gaya hidup. Kita harus hidup lebih baik ya. Lebih banyak bergerak, lebih banyak makan serat, berolahraga ya. Kemudian ya tadi kita harus jaga ya. Jangan all you can eat terus ya Bapak teman sehat ya. Nanti makannya jadi berlebih. Betul. Mungkin itu sih kalau yang paling penting sih mengingatkan bahwa sakit gula darah ini harus sering-sering di screening pada pasien yang resiko tinggi karena belum tentu ada gejalanya. Setelah ada terketemu sakit gula jangan putus asa, bisa kita tanganin. Dan tentu jangan lupa kontrol gitu ya. Oke deh ya, komplit nih ya Komplit. teman-teman semua yang dikasih tipsnya sama Dokter Luse nih ya. Baiklah Dokter Luse, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Siap Dokter Rita. Buat banyak sekali tadi nih pengetahuan ya yang saya yakin banget bermanfaat buat teman sehat semua. Amin. Semoga Dokter Luse nanti kita bisa undang lagi nih ke Bisa, acara Bang. podcast kita berikutnya, kita akan Boleh. bahas topik-topik yang Lain gak kalah ya. seru. Oke dok, thank you ya dok ya. Makasih Nah, Dok. buat teman sehat semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami mengenai mitos dan fakta seputar penyakit diabetes. Kami berharap dengan adanya podcast kali ini teman sehat semua mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi ya, dan juga pastinya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai penyakit diabetes ini. Nah, buat teman sehat yang barangkali ya masih banyak yang ingin bertanya ya, silakan nanti bisa menghubungi rumah sakit kami atau bahkan konsultasi langsung ya dok ya, boleh. Ditunggu. Di rumah sakit Sin Karol Sumarekon Serpong nanti bisa langsung cari Dokter Luse. Siap. Pakarnya diabetes gitu ya. Nanti untuk jadwal Dokter Luse bisa dicek ya di website kami di www.karolusumarekon.com ya. Nanti bisa lihat juga di Instagram kami ya. Jangan lupa nih di follow ya segala medsosnya Rumah Sakit Karolus gitu ya dok. Suka ada promo-promo juga ya Dok. Ada promo-promo juga. Ya dapat diskon. Sekalian ya iklannya nyelip Iya. ya. Baiklah teman sehat semua, demikianlah podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di acara podcast berikutnya. Salam sehat. Sehat. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.